Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang ciri umum dari virus, ya, mari kita selanjutnya lihat seperti apa bentuk dari virus ini. Ya. Jadi kali ini di materi selanjutnya ini kita akan menjelaskan virus itu ada yang berselubung dan ada yang tidak memiliki selubung. Ini kita coba sajikan secara cepat aja ya untuk mempersingkat durasi ya. Nah, dari bentuk dan ukurannya virus ini bermacam-macam. Nah, ini ada berbagai macam ilustrasi ukuran dari virus. Yang ini adalah nah, pada ini adalah bakteri, dan yang ini adalah perumpamaan dari sel darah merah. Jadi kalau sel darah merah ini ukurannya berkisar antara 10.000 nanometer, kemudian kalau bakteri sekitar 3.000 kali 1.000 nanometer. Nah, virus, nah itu jauh lebih kecil lagi. Ya, kalau bakteri itu saja kita tidak bisa melihatnya dalam bentuk individu tunggalnya. Ya. Nah, maka bagaimana dengan virus-virus? Maka jauh lebih kecil lagi. Ya. Ini adalah contoh dari adenovirus sekitar 90 nanometer. Kemudian ada Ebola virus yang cukup besar yaitu 970 nanometer. Nah, ini jadi berbagai bentuk dan ukuran dari virus. Ya. Nah, ada yang berbentuk seperti batang, seperti cacing. Vaksinnya virus ini seperti seperti kubus gitu ya. Kemudian chlamydia ini seperti bola. Nah, ini virus rabies. Ya, ini juga tidak asing bagi kita. Berbentuk seperti batang. Virus polio ini bintik kecil saja tapi juga efeknya sangat besar sekali ya bagi kesehatan manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa berbagai bentuk dari virus ya. Misalnya ada virus yang memiliki bentuk helix. Ini virus, contohnya adalah virus tembakau, ya. Kemudian virus rabies, kemudian virus measles. Ya. Ini berbentuk seperti helix, dia berputar-putar begitu ya. Nah, pada bagian tengahnya ini ada dia membawa material genetik. Kemudian ada virus polihedral. Nah, ini virus polihedral memiliki bentuk banyak sudut gitu ya. Misalnya virus polio, kemudian ada virus parvovirus maupun virus herpes, ini berbentuk polihedral. Kemudian ada virus kompleks, ya, ini berbentuk campuran. Misalnya bakteriofage, ini ada helixnya, kemudian ada polihedralnya di bagian kepalanya ini ya. Smallpox virus juga memiliki bentuk yang kompleks. Nah, ini adalah sebuah contoh morfologi dari virus helix yang berselubung ya. Jadi ini virus helixnya. Nah, ini virus helixnya, di tengahnya ini ada material genetiknya ya. Di tengah-tengah sini ada material genetiknya. Ini yang asam nukleat ini ya. Yang di asam nukleat ini. Nah, ini adalah material genetiknya pada bagian tengah. Kemudian
dia diliputi oleh kapsomer, jadi ada selubung proteinnya. Kemudian dia baru diselubungi oleh envelope di sini. Kemudian ini ada tombak-tombaknya. Jadi ini bisa berupa gugus nitrogen ataupun hidrogen ya di sini ya tombak-tombaknya nih. Ini kalau kita lihat apanya ini? Ini kalau kita lihat foto mikroskop elektronnya seperti ini, ya. Jadi tidak begitu terlihat dengan jelas. Jadi ini adalah ilustrasinya. Nah, pada pembahasan sebelumnya itu kita sedikit menyinggung bahwa virus itu memiliki rentang dan inang yang spesifik, ya. Memiliki rentang dan inang yang spesifik. Jadi interaksi antara virus dengan inang ini umumnya bersifat spesifik, ya. Rentang inangnya ini sempit. Artinya apa? Artinya tidak semua sel itu akan menerima virus ini, ya. Nah, apakah penyebabnya? Karena virus ini tadi bersifat pasif, dia tidak punya pergerakan yang aktif karena dia bukan makhluk hidup. Jadi memang tidak aktif, dan pertemuan dia dengan sel itu bukan sesuatu yang disengaja seperti katakanlah hewan berburu mangsanya, tidak, ya. Atau misalnya hewan mencari makanan, tidak. Jadi bersifat tidak sengaja hingga dia sampailah kepada sel yang kompatibel untuk menerima dia. Nah, jadi sel-selnya spesifik. Nah, misalnya kalau kita lihat virus HIV, ya, nah itu dia akan bisa diterima pada sel CD4. Nah, karena itulah CD4 tadi yang terpengaruh. Nah, sel yang menjadi sistem imun tadi yang menjadi terpengaruh. Nah, kemudian pergerakan dari virus itu sendiri tadi sudah kita katakan bahwa dia tidak bergerak. Lalu bagaimana dia bisa masuk? Nah, ini karena tadi aktivitas dari sel itu sendiri, ya. Begitu reseptor ini mengenali molekul luar dari virus tadi sebagai material yang acceptable, yang bisa diterima, ya, dia akan melekat kepada reseptornya, kemudian baru dia dibawa masuk ke dalam sel, ya. Nah, jadi karena komponen luar inilah yang membuat virus tadi bisa diterima ataupun tidak diterima. Kalau reseptornya nggak cocok, ya dia nggak akan masuk ke dalam sel tadi. Tapi karena reseptornya tadi cocok, gitu ya, reseptornya cocok, maka dia akan bisa masuk ke dalam sel itu sendiri. Nah, lalu bagaimana katakanlah kasus yang dulu sempat ramai diperbincangkan, ya. Nah itu pada kasus flu burung, ya. Pada kasus flu burung, bagaimana tadi virus flu pada burung bisa sampai tertransmisi kepada manusia, gitu kan? Bukankah tadi virus tadi memiliki rentang yang sempit, ya, memiliki inang yang spesifik. Nah, bagaimana ini tadi bisa masuk, gitu ya? Nah, bagaimana itu bisa masuk? Nah, ini kita lihat di sini. Nah, dalam ilustrasi ini
virus pada burung atau yang disebut dengan H7N7 ya. Virus pada burung ini ya. Nah, ini dia hanya spesifik untuk burung ya. Nah, tetapi pada kasus ini ya, virus ini juga bisa masuk kepada babi. Virus ini bisa masuk kepada babi, sementara virus manusia, itu disebut dengan H3N2. Nah, ini juga hanya spesifik pada manusia. Nah, virus manusia. H3N2 dari virus manusia ini juga bisa tertransmisi ke hewan. Nah, virus manusia bisa masuk ke hewan, yaitu ini hewan yang menjadi antara dari proses perubahan genetik dari virus ini adalah babi ya. Nah, babi sendiri juga punya virus spesifiknya, yaitu H1N1 ya. Nah, virus babi. Nah, ketiga virus ini ya, kemudian di dalam tubuh babi ini ya, karena semuanya bisa diterima, lalu terjadilah di sini namanya rekombinasi genetik. Ya, rekombinasi genetik, terjadi perubahan gen pada berbagai virus tadi menjadi sebuah virus baru ya. Nah, yang dikenal dengan H5N1. Nah, virus H5N1. Nah, inilah yang kemudian menjadi virus baru yang bisa menginfeksi manusia. Ya, menjadi infeksi yang manusia dan disebut sebagai flu burung. Ya, karena asal-muasalnya tadi ini adalah jenis dari flu yang menyerang unggas atau burung-burung. Ya. Kemudian taksonomi dari virus. Nah, jadi virus ini walaupun bukan makhluk hidup, tetapi juga dibuat pengelompokannya, dibuat taksonominya, walaupun tidak sampai saat ini belum ada bukti apa dari nenek moyang virus itu tadi. Ya. Nah, virus ini diklasifikasikan berdasarkan tipe asam nukleat, cara replikasi, dan morfologinya. Nama virus biasanya diakhiri, nama familinya biasanya diakhiri dengan Viridae. Ya, Viridae. Nama genus dan spesies diakhiri dengan virus. Ya. Jenis virus yaitu sekelompok virus yang berbagi informasi genetik dan relung ekologi yang sama atau memiliki host yang sama. Ya, jadi dia secara genetika sama, kemudian hostnya juga sama. Nama virus umumnya dari epitet spesiesnya. Nah, misalnya Porphyridae ini adalah famili dari virus, di famili virus cacar, ini famili virus herpes, kemudian ini famili dari virus adeno, kemudian ada famili dari virus Popidae. Nah, contoh dari taksonomi virus ya, misalnya dari familinya Herpesviridae ya. Nah, jenis virusnya adalah herpes virus atau virus herpes ya. Nah, misalnya spesiesnya genusnya spesiesnya misalnya herpes virus pada manusia ya. Nah, ini untuk subspesiesnya ini ada HHV1, human herpes virus 1, 2, dan 3. Jadi subspesiesnya nanti atau turunan di bawahnya lagi itu biasanya berupa kode nomor HV1, 2. Nah, jadi turunan lagi dari jenis virus tadi ada nomornya.
Ini lagi Retroviridae, ada lentivirus, misalnya jenis virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, atau penyebab HIV, ada HIV 1, ada HIV 2.